Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi analisis titik impas, yang mana materi ini merupakan lanjutan materi yang kemarin terkait dengan analisis laba kotor. Sebenarnya analisis titik impas itu apa toh? Oke, kita langsung saja membahas materi analisis titik impas. Analisis titik impas itu biasa dikenal dengan nama BEP atau Break Even Point, yang mana merupakan suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Artinya apa? Artinya jumlah pendapatan yang diperoleh sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Kan sebenarnya kita ketahui dalam suatu usaha atau perusahaan itu mempunyai rencana atau target laba yang ingin diperoleh. Dalam target laba tersebut maka harus ada beberapa prioritas. Terlebih BEP ini dilakukan atau analisis BEP ini dilakukan ketika melaunching atau mengeluarkan produk baru. Artinya dalam memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Jadi analisis titik impas digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya, atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan juga tidak rugi, atau laba sama dengan nol. Melalui analisis titik impas kita akan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan penjualan atau produksi. Oleh karena itu, analisis ini juga sering disebut dengan nama gross profit volume analysis. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya dalam rangka penentuan titik impas ini perlu diketahui beberapa hal penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan atau laba yang ingin dicapai dalam satu periode. Yang kedua, besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Semua itu untuk ketiga ini diperlukan suatu analisis yang mendalam, dan analisis tersebut kita kenal dengan nama analisis titik impas atau analisis break even point. Kemudian sebenarnya tujuan analisis titik impas itu apa toh? Oke, tujuan analisis titik impas yang pertama yaitu mendesain spesifikasi produk. Artinya diperlukan suatu pedoman yang memberi arah bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan biaya dan harga. Analisis titik impas memberikan perbandingan antara biaya dengan harga untuk berbagai desain sebelum spesifikasi produk ditetapkan. Hal ini disebabkan biaya sangat besar pengaruhnya terhadap harga. Dengan analisis ini harapannya dapat menguji terlebih dulu kelayakan suatu produk. Yang kedua yaitu terkait dengan menentukan harga jual persatuan. Sangat penting agar harga jual dapat diterima pelanggan. Di samping pertimbangan biaya yang akan dikeluarkan, harga jual juga terkait dengan pihak pesaing yang memiliki produk yang sejenis. Jika penentuan harga jual yang tidak realistis atau tidak masuk akal, maka perusahaan tidak akan mampu menutupi semua atau sebagian biaya yang sudah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Demikian pula, jika melebihi harga jual dari pesaing dan tidak diimbangi dengan kualitas dan pelayanan, maka perusahaan juga tidak akan mampu memaksimalkan penjualan seperti yang telah ditargetkan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Maksudnya agar perusahaan mampu menentukan batas jumlah produksi dalam kondisi tidak rugi dan juga tidak laba dari kapasitas produksi yang dimilikinya. Dengan demikian akan memudahkan perusahaan untuk mempertimbangkan apakah harga jual sudah layak jika dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan dan kapasitas produksi yang dimiliki.
Kemudian yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Artinya apa? Artinya dengan analisis sistem impas, maka perusahaan akan tahu apakah jumlah produksi sudah maksimal atau belum. Tujuannya agar jangan sampai ada kapasitas produksi yang menganggur. Kemudian perusahaan juga mampu menjaga agar produksi secara efisien. Kemudian selanjutnya, merencanakan laba yang diinginkan. Artinya, manajemen mampu merencanakan laba yang diinginkan dengan kapasitas produksi yang dimiliki tentunya. Besarnya laba dapat kita ukur dari batas minimal produk atau dari total rupiah yang diproduksi. Kemudian mampu merencanakan atau menentukan jumlah keuntungan setiap unit produksi yang dijual. Itu terkait dengan beberapa tujuan analisis titik impas. Akan tetapi perlu kalian ketahui juga ada beberapa kelemahan dari analisis titik impas ini. Kelemahan yang pertama yaitu itu maksudnya kelemahan analisis titik impas ya, bukan sumber modal kerja, yaitu kelemahan dari analisis titik impas. Perlu adanya asumsi, artinya analisis titik impas membutuhkan banyak asumsi terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Padahal terkadang asumsi yang digunakan sudah tidak sesuai dengan realita yang terjadi ke depannya. Jadi kalau kita bermain atau menganalisis analisis impas itu perlu adanya asumsi-asumsi untuk mencapai atau menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian bersifat statis. Artinya analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan suatu periode tertentu. Kemudian tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Artinya analisis titik impas hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dilakukan. Yang keempat yaitu tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan penjualan dan biaya. Hubungan penjualan dan biaya adalah dalam hal biaya jika penjualan dilakukan dalam kapasitas penuh tetapi memerlukan tambahan penjualan, akan ada tambahan biaya tenaga kerja atau upah yang mengakibatkan naiknya biaya variabel dan jika diperlukan tambahan peralatan atau pabrik. Oleh karenanya biaya tetap juga akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya itu kurang mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi selama masa penjualan. Artinya apa? Jadi selama masa penjualan begitu banyak resiko yang mungkin dihadapi. Misalnya kenaikan harga bahan baku yang akan berpengaruh terhadap harga jual pastinya dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada jumlah penjualan secara keseluruhan, baik unit maupun rupiah. Kemudian yang ketujuh atau selanjutnya, pengukuran kemungkinan penjualan. Artinya jika hendak membuat grafik pulang pokok yang didasarkan pada harga penjualan yang konstan untuk melihat kemungkinan laba pada berbagai tingkat harga harus dibuatkan semua seri grafik untuk tiap tingkat harga. Akan tetapi meskipun analisis titik impas ini memiliki banyak kelemahan, manajemen masih dapat menggunakannya sebagai salah satu perencanaan atau pijakan, terutama perencanaan laba, produksi maupun perencanaan penjualan ke depan. Hanya saja bagaimana perusahaan dapat melihat kelemahan di atas sebagai bahan koreksi atau pertimbangan lain dalam menentukan kebijakannya. Selanjutnya yaitu terkait dengan asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Yang pertama ada asumsi dan keterbatasan biaya. Dalam analisis titik impas hanya digunakan dua macam biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karenanya kita harus memisahkan dulu komponen antara biaya tetap dan biaya variabel. Artinya jadi mengelompokkan sesuai klasternya, biaya tetap di satu sisi dan mengelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini secara umum untuk memisahkan kedua biaya ini relatif sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan tetap. Nah ini nanti gimana cara masukkannya lah, itu nanti yang merupakan dari keterbatasan dari analisis titik impas. Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan sebagai berikut, yaitu pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut.
Yang kedua itu pendekatan historis. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah memisahkan biaya tetap dan variabel berdasarkan angka-angka dan data biaya masa lalu. Yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost. Tadi kan saya jelaskan yaitu biaya kedua yaitu fixed cost dan variable cost. Kalau yang fixed cost ini merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Artinya kita menganggap biaya tetap konstan sampai kapasitas tertentu saja, biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Namun untuk kapasitas produksi bertambah, biaya tetap juga menjadi lain. Contoh biaya tetap adalah seperti gaji, penyusutan aktiva tetap, bunga, sewa atau biaya kantor dan biaya tetap lainnya. Kemudian selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost, artinya biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Jadi dia mengikuti volume produksi atau penjualan. Artinya asumsi kita biaya variabel berubah-ubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Dalam hal ini sulit terjadi dalam prakteknya karena dalam penjualan jumlah besar akan ada potongan-potongan tertentu baik yang diterima maupun diberikan perusahaan. Seperti halnya biaya variabel adalah biaya bahan baku, upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel lainnya. Kemudian asumsi atau keterbatasan titik impas yang selanjutnya ada harga jual. Harga jual ini artinya dalam analisis ini hanya digunakan untuk satuan macam harga jual atau harga barang yang dijual atau diproduksi, tidak bisa secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya tidak ada perubahan harga jual. Artinya diasumsikan harga jual persatuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya di mana harga jual dalam suatu periode dapat berubah seiring dengan perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan produk maupun tidak. Itu terkait dengan asumsi dan keterbatasan analisis titik impas. Lantas rumus dari analisis titik impas itu seperti apa, Pak? Oke, mari kita lanjutkan. Rumus analisis titik impas ini ada dua, yaitu analisis titik impas dalam unit dan analisis titik impas dalam rupiah. Analisis titik impas dalam unit itu berarti rumusnya PEP sama dengan FC dibagi P min VC per unit. BEP berarti artinya analisis titik impas, kemudian FC-nya biaya tetap, VC-nya berarti variable cost, biaya variabel persatuan, P-nya berarti harga jual persatuan, S-nya berarti jumlah penjualan atau sales volume. Itu rumus dalam unit. Kemudian ada rumus dalam rupiah. BEP dalam rupiah, itu rumusnya FC dibagi 1 min VC dibagi S. Yang mana tadi saya jelaskan FC-nya yaitu fixed cost, FC-nya variable cost, S-nya jumlah penjualan atau sales volume. Langsung ke contoh saja. Jadi contoh kasus sebagaimana di bukunya Kasmir itu halaman 341. PT Sungai Liat memiliki usaha di bidang alat perkakas gergaji dengan data sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 100.000 unit mesin gergaji. Yang kedua, harga jual persatuan diperkirakan yaitu Rp5.000 per unit. Kemudian total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Perinciannya bisa kalian lihat itu. Untuk biaya tetap totalnya yaitu 150 juta. Kemudian biaya variabelnya atau variable cost-nya 250 juta. Pertanyaannya, kalian disuruh mencari titik impas baik dalam unit maupun rupiah. Jadi tinggal masukkan saja. Maka untuk maka dari keduanya ini ketemu. Untuk yang BEP dalam unit ketemu 60.000 unit, kemudian BEP dalam rupiah ketemunya 300 juta. Di situ juga ada cara lain untuk membuktikan kedua hasil tersebut. Itu terkait dengan rumus analisis titik impas. Selanjutnya yaitu terkait dengan margin of safety atau tingkat keamanan. Tingkat keamanan atau MOS ini merupakan
hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Batas aman digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Rumusnya yaitu untuk penjualan yang direncanakan, bisa kalian lihat, itu penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikalikan 100%. Kemudian penjualan MOS, penjualan per budget dikurangi perjualan per titik impas dibagi perjualan per titik impas dikalikan 100%. Langsung saja ke contoh. Dari hasil tersebut, ini datanya kita ambil dari data yang di atas tadi. Ini berarti bahwa tingkat penjualan tidak boleh kurang atau turun dari penjualan yang direncanakan atau 67%. Meskipun hasilnya 167%, maka ini kita membacanya 67% dari tingkat penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Seperti itu. Sorry, itu maksudnya gini ya. Jadi penjualan itu tidak boleh kurang dari 40% dari tingkat penjualan yang direncanakan atau 67% dari tingkat penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Itu seperti itu maksudnya. Jika margin of safety ditentukan berdasarkan hasil penjualan dapat dicari sebagai berikut. Maka untuk membuktikannya bisa kalian cari seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mempelajari lebih lanjut, maka akan kita diskusikan bersama melalui grup yang telah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.